Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu Masjid Nurul Jannah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid menggunakan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karyanya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, saya ucapkan kepada seluruh para hadirin, taqabbalallahu minna wa minkum. Baik para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama yang berkaitan dengan babu maja fit tatayyur. Berkaitan dengan tatayyur. Tatayyur mungkin sudah kita pelajari sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan tatayyur? Yang dimaksud dengan tatayyur itu anggapan sial atau nasib buruk yang disandarkan pada suatu tanda-tanda tertentu, seperti suara burung. Kita mendengar pada malam hari suara burung gagak. Kita beranggapan ada suara burung gagak itu pasti besok ada yang meninggal. Ini contoh tatayyur. Atau dengan angka, menganggap angka, contohnya angka 41. Angka 41 itu angka sial. Maka sebagian hotel atau perumahan itu dilompati angka 41 ini. Angka 41 tidak dipakai. Angka 40 langsung lompat ke angka 42. Anggapan seperti ini juga termasuk tatayyur. Atau waktu, sering terjadi ketika nikah di bulan 1 Suro. Itu anggapan sebagian orang Jawa itu anggapannya sial, tidak akan harmonis, tidak akan bertahan lama.
atau nikah ngalor ulon, laki-lakinya berasal dari kidul etan dapat istri mana? Lor ulon. Kalau dihitung dari Prabon Jawa itu tidak dibolehkan karena anggapannya nyebrang segoro geteh. Itu juga termasuk tabayun. Itu tidak diperbolehkan. Tapi sebagian besar penduduk Jawa itu masih menganut kepercayaan seperti ini. Itu bisa merusak keislaman. Karena kejadian yang seperti ini tidak memiliki hubungan sebab-sebab secara syariat, baik itu yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Adapun di dalam kitab ini dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 131. Surah Al-A'raf ayat 131 ini menceritakan tentang Fir'aun dan pengikutnya bersama Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faida ja'athum al-hasanah." Faida. Kemudian apabila datang kepada Fir'aun dan para pengikutnya suatu kebaikan, baik itu kemakmuran, keluasan, kemudahan, atau kesehatan dalam menjalani kehidupan, qalu lana hadhihi, maka Fir'aun dan para pengikutnya itu mengucapkan, ini usaha kami. Fir'aun dan para pengikutnya memahami, kami memang pantas, patut untuk mendapatkan, untuk meraih suatu kebaikan, kemakmuran, keluasan, kemudahan, kesehatan itu disebabkan usaha kami. Wa in tusibhum sayyi'atun yatatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Dan jika Fir'aun dan para pengikutnya itu ditimpa suatu keburukan, suatu kesusahan, baik itu kekeringan, kesempitan, bala, atau suatu penyakit dalam menjalani kehidupan, yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah, maka Fir'aun dan para pengikutnya itu melemparkan sebab keburukannya itu disandarkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Ala innama ta'iruhum indallah. Ala, ada kalimat ala. Kita diperintahkan untuk mengetahui ta'iruhum indallah, sesungguhnya seluruh kesialan yang menimpa Fir'aun dan para pengikutnya itu dari sisi Allah, disebabkan mereka apa? Kufur kepada Allah,
Karena Fir'aun dan para pengikutnya mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi siapa tadi Pak Bu? Musa alaihi salam. Mereka Fir'aun dan pengikutnya tidak mempercayai, menentang. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi Fir'aun dan para pengikutnya itu tidak mengetahui bahwasanya kebaikan dan keburukan itu semuanya ditakdirkan oleh Allah. Seluruh kebaikan dan keburukan itu ditakdirkan oleh Allah. Fir'aun di sini tidak beriman kepada Allah. Satu. Yang kedua, wa in tusibhum sayyi'atun yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah faida ja'athum al-hasan. Diberi kebaikan itu diakui itu usahanya dirinya sendiri, dan apabila Fir'aun dan pengikutnya diberi suatu kejelekan itu disebabkan oleh Nabi Musa, itu tidak mengimani takdir Allah, baik itu takdir yang baik maupun yang buruk. Yang kita bisa ambil dari pelajaran ayat ini, inti dalam menjalani kehidupan dengan berpegang teguh menjadikan agama Islam itu sebagai label hidup, itu pokoknya harus dipegang benar-benar. Inti-inti dalam memeluk agama Islam itu harus dipegang benar-benar. Kalau tidak dipegang secara benar-benar, itu bisa merusak seluruh amalan dia. Pokok-pokok agama Islam apa saja Pak Bu? Dulu sudah pernah kita pelajari. Hadis Arba'in nomor 2. Hadis Arba'in nomor 2 itu mempelajari tentang pokok-pokok agama Islam. Inti-intinya agama Islam itu apa? Dan inti ini juga merupakan inti seseorang mentauhidkan Allah. Inti yang pertama, Islam, rukun Islam. Apa pengertian Islam? Fa'akhbirni 'anil Islam. Ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'asnada rutbataihi, lututnya Nabi sama lututnya Rasul itu saling berdempetan. Lalu meletakkan tangannya di atas pahanya Nabi. Lalu bertanya, fa'akhbirni 'anil Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Syahadat. Orang pertama kali masuk Islam disuruh apa? Syahadat. Untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua baru diperintahkan untuk sholat. Yang ketiga diperintahkan untuk
zakat. Yang keempat diperintahkan untuk puasa. Yang terakhir diperintahkan untuk haji. 5 rukun Islam ini harus benar-benar dijaga. Kalau rukun Islam ini ada salah satu ditinggalkan, itu nanti akan merusak amalan ibadah yang lainnya. Kalau yang terakhir tadi haji kalau bagi yang mampu. Jadi ada 1 poin, 2 poin, 3 poin, 4 poin. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Itu semuanya mampu. Yang memeluk agama Islam. Kalau haji itu orang benar-benar yang terpilih. Kalau 5 rukun Islam ini ada salah satu yang ditinggalkan, contohnya sholat 5 waktu, itu nanti seluruh amalannya akan terpengaruh. Bulan Ramadan kemarin ketika sudah selesai sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu hukumnya tidak seperti sholat 5 waktu, tapi kebanyakan itu diperdebatkan. Dan sebagian yang mendebatkan sholat Idul Fitri itu malah gak sholat 5 waktu, sholatnya bolong-bolong. Nah ini harus diberi tanda tanya. Harusnya yang didebatkan itu sholat 5 waktunya, karena itu rukun Islam. Karena kalau rukun Islam ada yang ditinggalkan satu saja, itu bisa merusak akidah seseorang. Kok tapi ada mas, orangnya sudah syahadat, sholatnya rajin, 5 waktunya, sholat 5 waktunya, gak pernah ada yang bolong. Tapi kok nyembah kuburan atau pohon besar, kok masih nyewu. Nah itu diberi tanda tanya, syahadatnya benar-benar syahadat atau cuma biar diakui agamanya Islam, bukan Islam sejati. Karena ada sebagian orang mengatakan lah itu orangnya sholat 5 waktu gak pernah bolong-bolong, tapi kok masih nyewu, kok masih menyembah kuburan atau pohon besar, kok masih ada. Itu sholatnya harus dikoreksi. Mungkin saja yang sholat itu jasadnya saja, fisiknya nggak sholat. Ketika imam itu Allahu Akbar, imamnya masih jahar, bacanya jahar. Ketika imam membaca jahar, makmum itu mendengarkan, menyimak. Ketika sudah tidak jahar, sir, sami Allahu liman hamidah, mungkin saja dia tidak membaca doa, tidak membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban fi mil as-sama wa mil al-ard wa mil al-ardi ma syi'ta min syai'in ba'd. Tidak membaca doa itu. Atau secara singkat Rabbana walakal hamdu. Dia cuma diem aja, malah membayangkan, tadi gawean omah sampung dong ya, tadi paketku udah diambil kurir belum ya. Kadang membayangkan suatu pekerjaan, atau ketika sholat, oh iya besok minggu ini tuh store spray keluar Jawa bisa nutup nggak ya? Nah, itu bahaya. Mungkin saja sholatnya memikirkan suatu hal yang bukan
haknya sholat malah mikirin dunia. Makanya ada orang sholat, dia melakukan sholat tapi masih melakukan amalan-amalan kesyirikan, amalan-amalan kebid'ahan. Mungkin saja dia melakukan ibadah tidak sesuai dengan tuntunan. Makanya perlu kita koreksi. Setiap minggu kita harus perhatian. Syahadatnya diperhatikan. Jangan sampai melanggar janjinya. Syahadat itu bersaksi, berjanji kepada Allah. Sholatnya dijaga. Sholatnya selama ini benar-benar sholat atau cuma raganya saja yang sholat, itu harus dikoreksi. Puasa bulan Ramadan itu harus dikoreksi. Oh iya, puasa kemarin kekurangan saya di mana ya? Oh, kekurangan saya di sini. Besok berarti bulan Ramadan yang akan datang, oh saya jangan sampai melakukan ini. Itu rukun Islam yang dijaga. Pokok agama Islam yang kedua apa, Pak Bu? Rukun apa? Rukun iman. Rukun iman itu juga harus dijaga. Percaya, iman itu percaya. Percaya bahwasanya itu ada Allah, ada malaikat, ada kitab-kitab Allah, adanya hari kiamat. Beriman terhadap takdir, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kalau iman tidak ditanamkan dalam diri seseorang, dia gak bakal mentauhidkan Allah. Contohnya ada di sini Fir'aun. Dia tidak beriman kepada Allah, sehingga Fir'aun mengaku menjadi apa? Tuhan. Fir'aun menjadi Tuhan karena dia tidak beriman kepada Allah. Sehingga ketika diberi suatu al-hasanah, suatu kebaikan, dia nisbatkan kepada dirinya. Qalu lana hadi, ini tuh usahaku. Di sini menunjukkan tidak beriman kepada Allah. Begitu pula contoh yang lainnya. Kalau seorang muslim tidak menanamkan pada dirinya suatu keimanan kepada Allah, pasti dia melakukan perbuatan kesyirikan. Baik itu dilihat orang lain maupun tidak dilihat orang lain. Contohnya, cari persugihan. Datang ke Gunung Kawi atau Gunung Kemukus. Nah, kalau di sini dekatnya Gunung Kemukus atau Gunung Lawu. Nah, itu mendatangi. Itu kan nggak mungkin datang waro-waro, itu nggak mungkin. Wih, aku pengen sugih harap yang Kemukus, ya nggak mungkin. Oh, saya pengen sugih mau ke Kandang Bubrah, ya nggak mungkin waro-waro di masjid di Toa, nggak mungkin kan? Pasti datang sendirian. Atau ke Gunung Kawi, nggak mungkin. Oh, saya mau ke Gunung Kawi, nggak mungkin. Di waro-waro, di Toa biar tetangganya tahu, itu nggak mungkin. Tapi dia pasti datang sendirian. Dia tahu, dia sudah memeluk agama Islam, tahu dia sudah bersyahadat. Akan tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Syahadatnya ya nggak dijalankan. Orang dia nggak percaya adanya Allah, kan datang meminta kepada selain Allah. Berbeda dengan orang yang mengetahui hakikat iman kepada Allah. Kalau seseorang mengetahui hakikat iman kepada Allah, pasti dia, oh iya, saya ini kalau cari pesugihan pasti tidak percaya dengan adanya Allah, akan membatalkan
akidah. Maka dia tidak jadi melakukan perbuatan kesyirikan itu, dikarenakan dia percaya adanya Allah. Oh iya, yang memberi rezeki siapa? Allah. Oh iya, yang membantu saya hidup di dunia, yang menjamin itu siapa? Allah. Siapa yang menjamin di akhirat? Allah. Karena itu tumbuh rasa iman kepada Allah. Berbeda dengan orang yang tidak tumbuh rasa imannya kepada Allah. Pasti dia melakukan perbuatan kesyirikan, melakukan perbuatan kebid'ahan, itu pasti. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Kita harus juga menanamkan pada diri kita beriman kepada malaikat. Oh ya, yang menurunkan Al-Quran itu Allah, lewat malaikat diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu harus kita tanamkan. Oh iya, percaya adanya malaikat yang mengirim pesan kepada Nabi Muhammad. Pesannya itu dari Allah, sehingga memahami Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Karena ada yang mempercayai Al-Quran itu makhluk, sehingga dia tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya bahwasannya Al-Quran itu suatu hal kebenaran. Karena itu nanti akan berpengaruh kepada iman yang ketiga. Iman yang ketiga apa Pak Bu? Iman kepada kitab-kitab Allah. Tidak percaya adanya Al-Quran, karena dia tidak beriman kepada malaikat sebelumnya. Selanjutnya akan berefek iman kepada kitab Allah. Tidak percaya dengan apa-apa yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah. Makanya kadang ketika diajak suatu hal kebaikan, dia nggak mau. Padahal itu dasarnya Al-Quran, dasarnya hadis-hadis Nabi yang sahih. Akan tetapi masih kadang nggak mau, bahkan menentang. Itu disebabkan dia tidak mempercayai bahwasanya Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW itu harus kita iman, percaya. Iman itu percaya. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kelak kita semuanya akan meninggal dunia. Yang terakhir, takdir. Baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kita harus mengimani bahwasanya kita sekarang duduk di sini itu takdir Allah. Takdir baik bisa menuntut ilmu. Oh iya, bisa mengulangi ilmu. Karena ilmu yang tidak diulangi itu pasti akan lupa. Kalau tidak percaya, silahkan dipraktekkan. Dulu pernah sekolah SMA, contohnya SMA. Dulu mungkin jago matematika di kelas, rumusnya semuanya hafal. Ketika sudah meninggalkan bangku SMA, belajar di SMA, dia tidak pernah mengulanginya. Disuruh ngerjain soal yang sama, dia bisa jadi lupa rumus-rumusnya. Termasuk saya juga lupa. Karena matematika bagi saya sulit. Itu. Mungkin lupa rumus-rumusnya. Jadi harus diulang-ulang. Beriman, yang terakhir tadi beriman kepada takdir, baik itu takdir yang baik maupun yang buruk.
Jadi rukun Islam dan rukun iman ini harus dijaga benar-benar, karena ini inti dalam memeluk agama Islam. Kalau dua hal ini dijaga dengan baik-baik, semuanya bakal ikut. Amalan kita itu bakal menyesuaikan, karena ini inti pokok agama Islam. Kita bisa membiasakan dengan hukum-hukum Allah yang lainnya. Oh, yang ini yang dilarang, oh ini yang diperintahkan, itu bisa menyesuaikan. Kalau ini sudah dilanggar, inti pondasinya agama Islam sudah dilanggar, ya semuanya pasti rusak. Bayangkan bangunan ini kalau pondasinya jelek, apakah temboknya nanti enggak retak? Masih retak. Itu disebabkan pondasi. Mungkin bisa roboh gara-gara pondasinya ada yang rusak. Kalau pondasinya kokoh, pasti dia dalam memeluk agama Islam pasti kuat, dipegang benar-benar. Adapun faedah dari surah Al-A'raf ayat 131 yang pertama, annal khair wasyarr miqdarani minallah, bahwasanya kebaikan dan keburukan itu merupakan ketetapan takdir Allah. Semua ketetapan itu takdirnya Allah. Jangan sampai kita menisbatkan suatu sebab kepada selain Allah. Contohnya si A ini punya rencana ingin melakukan perjalanan ke Jogja dari kota Klaten. Dari kota Klaten dia berangkat dengan saudara-saudara berjumlah 8 orang, naik mobil R3 namanya. Nah, dari 8 saudara ini yang diajaknya itu ada satu orang yang dia benci. Ketika melakukan perjalanan, qadarullah ada halangan di jalan. Oh, banyak bocor, menepi. Nah, si A ini menyalahkan orang yang dibenci, satu mobil itu gara-gara kamu, disebabkan kamu itu pembawa sial. Ini juga termasuk tabayyun, bisa merusak nilai-nilai tauhidnya, karena menisbatkan selain Allah. Karena kejadian ban bocor itu disebabkan oleh siapa? Takdir Allah. Itu takdir yang buruk, kejadian yang tidak mengenakan. Dan sebaliknya, ketika mendapatkan suatu kenikmatan, kebaikan, kesehatan, kita harus menyadari itu semuanya yang memberi Allah. Ini takdir Allah berupa kebaikan. Jangan sampai seperti Fir'aun. Fir'aun dalam ayat ini mengakui kalau suatu kebaikan itu dari Allah, kalau suatu keburukan itu dari Nabi Musa, menyalahkan Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita melakukan seperti ini, hal seperti ini, contohnya seperti si A tadi dari kota Klaten ke Jogja bersama keluarganya, itu sama saja menyerupai perbuatan Fir'aun dan para pengikutnya. Faedah yang kedua, tahrimul kufrin nikmah, haramnya kufur nikmat. Yang ketiga, tahrimu tiyarati wa tasya'umi, diharamkan melakukan perbuatan tatayyur, karena itu bisa merusak kualitas tauhid seseorang, Islamnya bisa batal. Wa tasya'umi, dan juga diharapkan pesimis.
Jadi orang Islam itu harus semangat, apalagi dalam beribadah. Yang terakhir, an-najahlu sababun likulli syarr. Pada yang terakhir, bahwasannya suatu kejahilan atau suatu kebodohan itu bisa menyebabkan suatu keburukan. Gara-gara tidak tahu tata caranya, pasti awur-awuran dalam menjalani kehidupan. Ketika seseorang tidak menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih itu sebagai pedoman hidup, pasti hidupnya awur-awuran. Contohnya zina itu tidak diperbolehkan. La taqrabuz zina, mendekati pun tidak boleh. Kalau tidak ada hukum dalam Al-Quran, pasti banyak orang yang melakukan perbuatan zina. Hadirnya agama itu dijadikan pedoman. Oh, perbuatan ini tidak diperbolehkan. Oh, perbuatan syirik, menyembah kuburan nggak boleh. Berbuat zina nggak boleh. Oh, membangun bangunan di atas kuburan atau ngijing itu nggak boleh. Itu adanya syariat itu untuk hidup. Kalau tidak ada syariat, itu tadi awur-awuran, bisa menjadikan kebodohan itu menjerumuskan kepada suatu keburukan. Adapun inti dari surah Al-A'raf ayat 131 ini, tatayyur itu merupakan perbuatan kesyirikan karena bergantungnya hati seseorang kepada selain Allah, menisbatkan suatu kejadian kepada selain Allah. Mungkin kita cukupkan sekian sebelum ditutup, Pak, Bu. Rukun Islam untuk ibu-ibu itu ada berapa, Bu? 5. Untuk bapak-bapak, rukun iman ada berapa, Pak? 6 atau 5? 6, ya. Itu harus dijaga benar-benar karena itu merupakan pokok seseorang dalam memeluk agama Islam. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya sudah memasuki azan Isya, waktu Isya. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Jika penjelasan saya kurang jelas, saya juga minta maaf karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.